dari Gereja Bolon HKBP Resort Pangururan Huria Pangururan. Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 16 November 2023, tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hidup dalam kasih yang sungguh. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih merupakan hukum yang paling utama dalam kekristenan. Akan hal ini Tuhan Yesus sendiri telah terlebih dahulu memberi teladan. Lihatlah bagaimana Dia rela memberikan nyawanya bagi kita ketika kita masih berdosa, dan oleh karena Dia kita diselamatkan. Dalam nats renungan ini kita diingatkan bahwa mengasihi Allah dan sesama merupakan tugas yang pertama dan yang terutama bagi kita orang-orang percaya. Bila kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, maka dengan perbuatan kita akan sejalan dengan tindakan kita. Bagaimana cara kita mengasihi sesama dengan kasih Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa maksud kasih menutupi banyak sekali dosa? Apakah berarti kalau seseorang berbuat jahat, kita diamkan saja karena mengasihinya? Apakah berarti kalau ada yang melakukan ketidakadilan, kita diamkan saja karena mengasihinya? Tentu saja tidak demikian, saudara-saudaraku. Ungkapan kasih menutupi banyak sekali dosa itu erat kaitannya dengan pengampunan. Perbuatan yang jahat dan ketidakadilan tentu saja kita benci, tetapi orang tersebut kita kasihi dan kita ampuni, yang dengan demikian orang tersebut akan bertobat dan kembali hidup di dalam kehendak Tuhan. Hanya orang yang memiliki kasih yang sanggup mengampuni. Seseorang hanya bisa mengampuni setelah sungguh-sungguh menyadari betapa besarnya arti kita sudah diampuni Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih yang kudus tidaklah buta. Ia melihat jelas adanya kelemahan dan kesalahan pada orang lain. Namun kesalahan tidak lagi diperhitungkan di dalam mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Kejahatan atau kesalahan tidak menjadi penghalang untuk mengasihi dan melayani. Kristus yang menderita karena dosa-dosa umat manusia menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi kita untuk mengampuni dan mengasihi. Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus Kristus juga dalam Yohanes 13 ayat 34 mengajarkan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih merupakan karakter hidup orang-orang percaya, yaitu kasih yang sungguh-sungguh, mengasihi orang yang mengasihi kita dan mengasihi orang yang membenci kita dan yang melakukan kejahatan, ketidakadilan kepada kita. Hidup dalam kasih yang sungguh. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 464 ayat 3, Ubuan Madiriku. Hias doa diburi
O ale tuhaki naing dohot parulauku hombar tuhatami pagalak marohaku disun managama todi mi masuru naboy manggonggom. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, selama kami di tengah-tengah dunia ini, kiranya kami menjadi orang yang mau mengampuni, orang yang mau mengasihi sesama kami manusia, siapapun itu ya Tuhan. Sehingga dengan demikian, kemuliaan dan kasih Tuhan dinyatakan kepada setiap orang. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.